Selamat datang di Viko, Kopdar Film Malaysia Posko yang membahas film secara umum. Oke, Iya, dari hari pada ini. malam. Ya udahlah. Tiap minggu kita sebutin mulai. Iya. Kayak orang-orang juga bakal bosen deh. Bener, Ya udahlah. bener. Ya untuk minggu ini kita bakal ngebahas film Homunculus. Premisnya ini ada seorang cowok namanya Nakoshi yang homeless, apa sih namanya? Tunawisma, nggak punya rumah. Nggak punya rumah. Yang tinggalnya itu cuma di mobil. Dan mobilnya itu Sebenarnya kalau disebut tunawisma juga enggak sih. Kayak dia makanya di tempat mewah loh. ya karena dia dulu langganan di situ, karena dia masih ada duit sisa apa ya, sisa Kembalian. sisa gaji mungkin ya. Gue juga pokoknya ada seorang cowok tunawisma yang tinggal itu di mobil. Dia itu punya masalah lupa ingatan, cuman lupa ingatannya bukan karena kecelakaan, karena emang dia pengen ada beberapa hal yang ingin dia lupain gitu. Akhirnya bener-bener ya udah amnesia aja gitu. Nah, bener-bener lupa jadinya. Iya, jadi si cowok ini tuh punya masalah itu sampai akhirnya ketemu si sama Ito. Cowok ada cowok satu lagi namanya Ito. Iya, dia itu adalah seorang dokter magang. Dokter magang di salah satu rumah sakit terkenal istilahnya yang sedang di Jepang itu. Iya, di Jepang, di Tokyo. Saya ingat di Tokyo. Dia tuh punya masalah soal punya masalah, punya eksperimen, punya eksperimen yang namanya itu trepanasi. Trepanasi itu. Dan si Nakoshi ini diajak dengan embel-embel lu mau duit enggak gitu. Karena gue tahu lu itu sebenarnya homeless itu. Sekitar 700.000 yen. 700.000 yen di 300.000 yen pembayaran di muka dan 400 itu sisanya setelah hasil eksperimen. Iya, transferasi. Bukan setelah eksperimen ya hasilnya. Mulai ketemu Ito tuh mulai berubah lah istilahnya. Jadi akhirnya gue lupa, trepanasi itu sebuah eksperimen yang udah lama sebenarnya, emang ada aslinya juga, maksudnya dari tahun 60-an. Gue tau pokoknya itu udah lama, pokoknya eksperimen lama soal jadi otak manusia itu kan bekerja itu kan katanya cuma 10% di film itu. Di film dan di komik itu cuma 10%. Nah, trepanasi itu proses di mana otak tengkorak kita itu dibor literally dibor, cuman nggak nyampe otak, cuman ya udah sampai tulangnya dibor aja, itu tuh untuk melancarkan peredaran darah yang masuk ke otak. Jadi biar kinerja otak itu bekerja hampir 100%. Nah, dan hasilnya dia atau Nakoshi itu setelah dibor atau ditrepanasi trepanasi itu bisa ngelihat homunculus. Nah, kalau bisa ditanya homunculus itu apa? Jadi kalau secara teori yang ada juga, teori kesehatan, homunculus itu istilahnya manusia kecil yang ada di dalam manusia, maksudnya di dalam diri kita yang menggerakkan alam bawah sadar kita gitu. Kayak misalnya alam bawah sadar tubuh kita lah. Iya, kayak misal kita jalan. Kok kita bisa jalan sih? Padahal kan kita maksudnya secara nggak sadar kan otak kita memerintah memerintah kita untuk kaki kita untuk jalan. Itu tuh di situ tuh teorinya tuh homunculus yang menjalankan alam bawah sadar itu gitu. Atau pergerakan manusia lah kalau gitu. Dan homunculus ini digambarkan sebagai kayak manusia kecil yang palanya gede, tangan gede, kaki gede gitu. Nah, sedangkan kalau homunculus di konteks di film ini ya sama alam bawah sadar manusia, cuman bentukannya itu dikasih visual yang berbeda. Maksudnya manusia itu ketika punya masalah, punya homunculus itu ada berbeda gitu. Cuman bentuknya itu merepresentasikan masalah yang tersebut. Kayak misalnya kalau misalnya gue melihat semua orang itu dari kacamata yang berbeda gitu. Homunculus gue itu ketika dilihat sama orang yang bisa ngeliat homunculus itu, gue pakai kacamata di seluruh badan gue itu sih kacamata semua gitu. Itu representasi kayak orang. Representasi aja sih sebenarnya. Representasi visual. Nah, itu premis utamanya ya. Untuk bagian menariknya gimana? Untuk bagian menarik ya, gue merasa film ini tuh menariknya. Maksudnya bukan konsep sih, maksudnya bahasannya menarik karena kan gue baca komiknya juga kan. Bahasannya menarik gitu kan, karena ya emang di komiknya juga menarik, keren juga gitu. Terus kedua itu adalah shotnya, pengambilan gambar itu gue suka. Jujur gue suka pengambilan gambar itu, gue suka. Kayak enak dinikmatinya gitu lah. Yes ya, enak aja dilihatnya gitu. Terus tone warnanya yang kehijauan dengan exposure itu pencahayaan ya. Pencahayaan yang rada naik sedikit, maksudnya rada kecerahan dikit itu, cuman masih
iya enak aja gitu sama ininya. Sama ini sih, sama CGI-nya di beberapa CGI yang gua rasa di beberapa bagian itu sangat menarik aja gitu. Iya. Nah, kalau dari gue sendiri itu yang menarik di sini adalah pertama benar banget kayak tadi ke CGI-nya dan tone warnanya juga gitu, terus refleks cahaya dari shot kamera itu sendiri gitu. Kayak pas si Ito yang lihat jendela segala macamnya atau pas si Ito lagi makan segala macam itu kan mesti ada refleksi cahaya gitu. Itu gue nggak ngerti sih representasinya apa. Gue bingung itu metaforanya apa, tapi itu menurut gue menarik aja sih untuk dinikmatin sih, kayak ya lu lebih nyaman buat nontonnya gitu segala macamnya, kayak nggak ngerusak mata juga. Karena emang pencahayaannya jujur maksudnya emang enak aja gitu dilihat mata tuh nggak perih banget, nggak gelap banget, nggak terlalu ganggu gitu maksudnya. Nggak ganggu, enak aja kayak apa ya, lebih ke mungkin yang feel yang bisa dikasih, mungkin ini sih tambahan feel yang dikasih sama film itu beberapa bagian tuh ada yang gua rasa tuh kayak gue merasakan ini juga di komik gitu loh. Jadi kayak apa yang gue rasakan di komik bisa gue rasakan di film ini di beberapa bagian. Ya, mungkin, tapi ngomong-ngomong soal feel ya, banyak nih feel yang nggak gue dapet nih atau nggak gue suka nih dalam film ini. Karena kalau ngomongin yang gue yang nggak suka sih jujur banyak ya. Apalagi gue selaku yang baca komiknya kan, kayak misalnya banyak. Untuk pembaca komiknya gimana deh? Banyak banget detail yang hilang gitu, kayak misalnya si Nakoshi itu sebenarnya punya di komik itu punya tempat menyendiri. Itu tuh di pelabuhan itu tuh ada itu tuh nggak diliatin di filmnya. Terus bagaimana detail kenapa dia bisa maksudnya kenapa dia itu kalau berbohong itu kan mulut bibir kirinya itu naik 2 kali kayak gitu, kayak gitu loh. Setengah itu kayak setengah senyum gitu. Gitu. Nah, cuman di film ini diliatin, cuman nggak seperti di komik. Nggak seperti di komik yang ada panel khusus di mana mulutnya itu goyang. Sedangkan kalau di film kalau misal memang ini kan sebuah detail yang penting ya, kenapa maksudnya mengingat kondisi itu bisa dibilang kondisi spesial ya dari si Nakoshi sendiri itu kan bisa aja di close up terus gitu loh kayak ini. Cuma di sini tuh enggak, makanya bisa kalau misal kalian nggak merhatiin filmnya, kalau misal kalian nonton nantinya terus nggak terlalu memerhatikan, kalian juga nggak bakal sadar kalau si Nakoshi ini kalau bohong itu punya kelainan. Kalau tiap bohong tuh bibir ini setengah senyum lah istilah naik gitu. Itu tuh, terus kedua itu masalah problemnya si konfliknya yang diubah-ubah itu bukan problemnya, beberapa bagian ada satu konflik yang dihilangin. Kayak misalnya konfliknya di sini tuh kan sebelum bagian arc, kalau di komik itu kan arc ya, ngomongnya itu arc itu maksudnya bagian masalah baru itu bab baru lah istilahnya. Sebelum bab terakhir ini sebelum bab terakhir itu ada masalah sama homunculus yang kenalan sesama homelessnya dia juga yang punya homunculus, sedangkan di film ini enggak gitu. Sama kalau misalnya Ito di komik itu sebenarnya itu kan dia itu punya kepribadian itu sebenarnya pengen jadi cewek. Feminim lah ya, bisa dibilang feminim. Kalau di komiknya itu kan, kalau di film kan dia kan punya rambut kan, punya rambut cuma berwarna, sedangkan kalau di komik itu dia botak. Dia botak. Terus cuma dia tuh sebenarnya punya masalah keluarga yang sebenarnya tuh dia pengen jadi cewek. Karena dulu di masa lalunya itu dikasih ikan cupang sama bapaknya. Cuman karena bapaknya melihat si Ito ini lama-lama jadi kayak feminim, kayak di komik itu si Ito kecil ini kayak mulai pakai baju cewek, pakai make up itu, bapaknya nggak suka, akhirnya ikan cupangnya dibunuh. Akhirnya dia punya kayak ini, pokoknya dia tuh pengen cantik karena ngeliat ikan cupangnya. Sedangkan kalau di filmnya ini kan dia si Itonya punya ikan mas, cuman sama dibunuh juga kan. Tapi dibunuhnya sendiri ada si Ito sendiri yang bunuh. Si Ito yang ngancurin si kayak tempat ikan emasnya lah gitu. Vas bunga kan tuh akuarium kecil, akuarium bulat yang bulat ya itu. Dan yang suka banget sama ikan di sini bukan si Itonya tapi bapaknya. Nah, itu dia yang gua enggak suka itu dia, mungkin kalau misalnya live action ada diubah-ubah itu mah wajar kali ya. Cuman karena ini cuman gua enggak suka itu karena yang diubah itu malah bagian yang penting gitu, yang sebenarnya itu kalau di komik itu malah jadi konflik utama. Bukan, malah jadi sebuah di komik itu tuh sebuah hal yang menjadi karakter development si Nakoshinya sendiri, cuma malah dihilangin gitu. Terus
selain masalahnya si Ito yang sebenarnya pengen jadi cewek walaupun resolusinya di komik itu jadi cewek, di sini kan berubah nih si Itonya ini malah jadi kayak tergila-gila sama Trepanasi sampai akhirnya di endingnya pun si Itonya ngejahit mata Trepanasi sendiri terus ngejahit matanya sendiri kan. Sedangkan kalau di komiknya si Nakosinya yang bukan tergila-gila gitu. Yang awal kan si Nakosinya awalnya kan nggak mau nih, mau ditutup nih Trepanasi, udah tutup aja gitu. Sedangkan kalau di komiknya itu enggak, dia malah terus-terusan gitu. Ya enggak, malah kan sempat hilang tuh di komiknya juga sempat hilang kan, kayak trepanasinya dia sempat efek trepanasinya itu sempat hilang. Ya, atau kulitnya udah ketutup lah. Enggak, sebenarnya enggak ketutup sama sekali, cuman emang hilang aja. Kekuatannya emang hilang aja istilahnya gitu. Kekuatannya emang hilang, akhirnya dia kayak kalau di komik itu merasa kayak depresi, kayak gue nggak bakal bisa hidup kalau nggak bisa ngelihat apa homunculus gini-gini lah, intinya nggak bisa melihat kebenaran istilah. Akhirnya dia nggak, yang tadinya pengen ditutup akhirnya nggak jadi. Terus dia malah ngejahit mata kanannya dia sendiri. Sedangkan kalau di film yang ngejahit mata kanannya itu si Ito, dan si yang ngebor apa? Ngebor pala itu si Ito. Padahal si Nakoshi yang 2 kali ngebor. Malah di komik itu lebih dari 2 kali loh kalau di endingnya. Ada bekas-bekasnya soalnya nggak cuma 1, banyak. Dan di komik itu berarti nggak cuma di sebelah sini. Kan di sini di komik itu ada yang tambah itu 2 di atas sedikit. Terus kalau di ending itu udah mulai banyak di kepalanya. Itu banyak yang beda gitu. Terus sama ceritanya mungkin si Chizuru. Ya, si Chizuru itu kan di sini kan ceritanya, kalau di film itu kan dia si Nakoshi itu nganggap itu Chizuru itu Nanako. Nah, sedangkan kalau di komiknya Nanakonya memang Nanako asli, dia kayak berbohong ke si Nakoshi yang masih amnesia gitu loh. Maka dia kan udah mulai inget-inget nih. Kan ketemu Nanako itu di bab terakhir lah, di bab terakhir komiknya. Cuman si Nanako itu masih berbohong gitu. Padahal si Nakoshinya itu inget banget kalau misalnya si Nanako itu bisa sering ngegambar, terus ngelihat dia padanya. Punya spesialis ya. Iya, gitulah istilahnya. Nah, sedangkan kalau di sini tuh ketemu si Nanako juga terlalu cepat. Ketemu si Chizuru juga terlalu cepat, padahal di komik itu masih jauh gitu. Masih jauh. Terus itu baru ketemu si Nanako. Terus belum permasalahan detail CGI di beberapa bagian tuh ada yang gua rasa nggak cocok, harusnya dipakein CGI malah enggak. Jadi kayak mengurangi visual. Terus yang masalah sama anak SMA itu tuh sebenarnya tuh ada progresnya dulu baru bisa melakukan seks di mobil. Itu tuh harus ada progres. Di komik itu ada progres ceritanya dulu yang membangun klimaks konfliknya tuh sampai di situ. Terus lokasi gimana dia melakukan seks itu tuh sebenarnya kalau di komik itu di depan rumahnya dia sendiri. Kalau di film malah di taman. Nah, itu dia yang gua maksudnya bukan maksudnya gua bersikap maksudnya gimana ya, cuman banyak detail yang miss dari komiknya sendiri gitu. Padahal komiknya sendiri ratingnya bagus, cuman di filmnya malah komiknya sendiri itu detail kan, tapi filmnya malah dipotong-potong gitu banyak yang dipotong. Oke. Kalau menurutku sendiri ini yang kurang menariknya kan lu udah sebutin semua tadi juga. Yang gue mention sedikit sih soal yang namanya si Ken itu. Ken? Iya. Dia itu disebutin hampir 2 atau 3 kali pas si para tunawisma, perkumpulan tunawisma. Kenchan. Iya, Kenchan itu. Iya. Itu nggak pernah diliatin di sini ya. Yang mati ya, yang mati di awal ya. Iya. Nah, itu nggak pernah diliatin. Nggak diliatin karena di komik juga nggak ada. Iya, kenapa diomongin gitu, maksudnya nggak ada background kan? Lu diomongin gini tapi lu nggak tahu wujudnya sama sekali gitu. Iya, jadi kosong kan, jadi kosong doang, kayak plot hole-nya gede banget. Karena di komiknya, padahal di komiknya juga nggak ada. Jadi coba di komiknya tuh kan disebutin itu Tapi bentar, kalau di komiknya itu ada yang ngomongin Ken ini? Enggak, Ken itu nggak ada malah. Jadi kan Ken itu kan disebutin di awal kan? Iya. Pas pokoknya maksudnya bener-bener di awal kan, pas perkenalan kan, sama pas lagi makan kan. Nah, jadi si Ken kalau di komik itu di awal itu ya udah cuman si Nakoshinya datang ngobrol dikit, nggak ngomongin Ken, kayak ngobrol biasa, terus ngasih sake, ngasih minuman keras ke tunawisma itu. Abis itu tunawismanya ngomong, ini orang kerjaannya tidur di mobil doang, cuman kok bisa beli sake, udah gitu doang, nggak ada ngomongin siapa-siapa. Iya, tapi di film ini di-mention si Ken. Iya, jadi kayak membuat sebuah hall gitu. Iya, hall yang sangat besar gitu. Dan gue penasaran gitu sebenarnya kan. Gue penasaran banget kayak si Ken ini apa inti dari ceritanya atau gimana gitu kan. Iya. Tapi
pas gue cari-cari gitu, terus gue lanjutin filmnya sampai habis gitu, ya nggak ada sih Ken ini. Iya, makanya kayak orang yang kosong aja di mention doang di awal sama di tengah, tapi sebenarnya di itu nggak ada kosong aja kan gitu. Maksudnya apa sih sebenarnya sih Ken ini, siapa sih sebenarnya gitu. Cuman firasat gue, cuman dibilang Ken tuh enggak, karena gini, kalau di komik kan ada yang tadi gue bilang ya, yang sebelum bab terakhir itu kan ada masa soal tunawisma, yang ujung-ujung itu sebenarnya resolusi dari tunawismanya itu dia itu sebenarnya pengen ketemu sama anaknya lagi, cuman dia nggak motivasinya dia kurang, akhirnya dia malah bunuh diri, makanya mungkin foreshadowing dari komik, cuman di filmnya itu orang tuh ada, cuman bukan Ken, cuman ada orang itu yang bunuh itu ada, gitu. Itu dia yang aneh. Makanya bingung gue sebenarnya, ini tuh siapa sih Ken ini. Terus juga yang gue keselin lagi dari film ini, atau yang bisa gue bilang adalah jelek ya, gitu. Gagal lah gitu. Live action gagal. Itu dari cara acting atau meresapi scene sedih atau apa yang gitu. Kurang. Iya. Kayak anjir, ya oke lah lu nangis, lu sedih segala macam gitu, tapi menurut gue itu kayak nggak, kurang masuk gitu, karena suatu cerita yang dibangun sendiri di sini emang ceritanya yang dari awalnya bagus gitu, maksudnya kayak plot ceritanya bagus, tapi pembangunannya atau proses ceritanya itu berjalan kayak pasin sedihnya itu nggak sedih-sedih amat. Ya udah kayak ya udah. Iya kayak ya udah lah, itu cuma bagian doang gitu, maksudnya. Iya, nggak terlalu ditekenin banget gitu. Harusnya kalau misalkan ditekenin lagi atau dilebihin lagi gitu kan. Bener. Full scene-nya gitu atau time screen-nya gitu mungkin bagus sih. Tapi yang gue bingungin juga nih, komiknya ini berapa chapter nih? Komik itu 15 volume, 215 chapter sih gitu. 215 chapter dijadiin 115 menit mungkin ya 119 menit. 119 menit lah ya. Kalau dihitung sama opening dan itunya. Sama credit title. Credit title ya. Iya. Ini ya sebenarnya sih iya sih dipotong-potong, tapi parah nggak kayak gitu. Iya, maksudnya nggak membangun sebuah cerita, jadi kayak kayak ya udah gitu, kayak wes, cuman kalau misalnya buat itu sebagai gue ya, sebagai pembaca komiknya, jadi kayak kurang serka. Kenapa ya jelas gitu, karena di komiknya seperti ini, di filmnya sebenarnya gue jadi makanya gue kecewa. Cuman kalau kalian kan kalian mungkin belum baca komik juga, belum nonton film juga ya, kalau mau nyoba komiknya duluan sok silahkan. Kalaupun emang penasaran mau filmnya dulu baru komiknya itu juga boleh. Nggak boleh, maksudnya biar tahu kalian biar tahu bedanya itu di film dan komik itu di mana sih gitu. Atau urutan mau kembali komik dulu baru mau film ya nggak ada masalah juga. Komik juga nggak masalah. Karena penilaian kita nggak bergantung sama keinginan kalian gitu. Oke. Menurut lo film ini bagus apa jelek? Enggak, udah jelek. Udah jelek, udah apain, udah sulit anjing. Dan juga kayak orang kerdil, pembahasan orang kerdil kalau suruh bikin film, udah lah. Untuk kesekian kalinya gue dikecewakan sama live action dari sebuah komik. Oke. Menurutnya filmnya jelek, dan gue juga bilang ini jelek. Dan kalau kalian cuman inget kalau kalian mau nonton silakan. Kalau kalian pengen nonton silakan, kalau kalian pengen nikmatin filmnya juga silakan. Gak ada masalah. Kalau menurut kalian filmnya bagus ya itu terserah kalian. Itu tergantung penilaian kalian. Cuman ini penilaian kita dan filmnya kurang aja. Kurang. Kebangetan kurang. Oke. Iya, kurang sih. Gitu aja kali ya. Iya, kalau paling kalau misalnya kalian yang mau nyari wallpaper doang sih. Iya. Nyari wallpaper sama screenshotan yang estetik. Bagus itu. Ini bagus, shotnya bagus. Kalau kalian pencinta gitulah. Iya, cuman kalau misalnya cerita kurs lebih mending berekspektasi lebih lah ya. Iya, jangan berekspektasi. Yang baca komik jangan berekspektasi lebih. Yang belum baca komik sama belum nonton film silahkan coba aja dulu. Iya, gitu. Coba aja dulu. Oke. Kalau kalian main nonton juga masih ada di Netflix dari tanggal 2 April. Saya udah mulai, pokoknya dari 2 April udah ada gitu. Kalian mau nonton Netflix silahkan aja cari keywordnya homunculus ya. Udah punjung berarti. Udah punjung juga. Kita harus pamit. Ya, jangan lupa sudah mendengarkan sesi marah-marah. Ya udah ya. Jangan lupa komen, like dan subscribe aja di Indo Posko Channel, itu nama
channel YouTube kita, Yep. Instagram kita indoposko.id, Twitter kita @indoposko, TikTok kita @indoposko juga. Kalau misalnya kalian mau mendengarkan versi audio yang lebih bagian spesial, lebih berbeda daripada di dalam YouTube, kalian bisa mampir, dan mungkin kalau misalnya tertarik dan suka, kalian bisa follow dan favoritin di Spotify by Indoposko. Betul, itu nama Spotify, Apple Podcast dan juga Google Podcast. Betul sekali. Dengerin langsung di sana. Oke. Jangan lupa Anchor. Iya, sama. Oke, gua Aji Saputra signing out. Gua Dika dan Dwi Putra signing out. Bye bye.